Super Elang Jawa kembali menunjukkan taringnya di kompetisi Liga 2 Indonesia. Bermain di hadapan pendukung setia di Stadion Maguwoharjo, PSS Sleman tampil terlalu perkasa saat menghadapi Persipal Palu dan sukses meraih kemenangan telak dengan skor meyakinkan 4-0. Hasil ini menjadi bukti nyata konsistensi serta kekuatan PSS Sleman dalam menjaga persaingan di papan atas grup B Liga 2 musim ini. Sejak awal pertandingan, anak asuh Ansyari Lubis langsung mengambil inisiatif serangan dan mendominasi penguasaan bola. Meski Persipal Palu mencoba bertahan dengan disiplin, tekanan bertubi-tubi yang dilancarkan PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-35. Imam Fatur Rahman berhasil membuka keunggulan usai memanfaatkan assist cerdas dari Riko Simanjuntak. Gol tersebut membuat Stadion Maguwoharjo bergemuruh dan membawa PSS Sleman menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, intensitas permainan PSS Sleman semakin meningkat. Super Elang Jawa tampil lebih agresif dan tidak memberi ruang bagi Persipal Palu untuk berkembang. Dominasi tersebut terbayar lunas di menit ke-73 ketika Ihsan Pratama sukses menggandakan keunggulan. Hanya berselang 4 menit, Terence Puhiri ikut mencatatkan namanya di papan skor dan semakin menjauhkan PSS Sleman dengan skor 3-0. Pesta gol PSS Sleman ditutup oleh Fredrik Injai pada menit ke-84 melalui kerjasama apik dengan Terence Puhiri. Kemenangan tanpa balas ini membuat PSS Sleman tetap kokoh di peringkat kedua grup B dengan raihan 30 poin dari 13 laga, sementara Persipal Palu semakin terpuruk di papan bawah klasemen. Kemenangan telak PSS Sleman atas Persipal Palu dengan skor 4-0 di Stadion Maguwoharjo menjadi penegasan bahwa Super Elang Jawa masih menjadi salah satu kekuatan paling konsisten di Liga 2 Indonesia musim ini. Hasil ini tidak hanya menghadirkan 3 poin penting, tetapi juga memperlihatkan kedewasaan permainan, kedalaman skuad, serta kesiapan mental PSS Sleman dalam menghadapi ketatnya persaingan di grup B. Sepanjang pertandingan, PSS Sleman tampil dengan rencana permainan yang jelas. Di bawah arahan Ansyari Lubis, tim tuan rumah bermain sabar namun efektif. Babak pertama memang berjalan relatif ketat, namun dominasi PSS Sleman terlihat dari penguasaan bola dan intensitas tekanan yang terus dijaga. Gol pembuka Imam Fatur Rahman pada menit ke-35 menjadi buah dari kesabaran tersebut. Assist matang dari Riko Simanjuntak menunjukkan kualitas visi bermain dan pengalaman yang dimiliki sang pemain sayap. Keunggulan 1-0 di babak pertama menjadi modal penting bagi PSS Sleman untuk tampil lebih lepas di paruh kedua. Memasuki babak kedua, Super Elang Jawa meningkatkan tempo permainan dan lebih berani menekan pertahanan Persipal Palu. Perubahan ritme ini terbukti efektif. Persipal Palu yang sejak awal bertahan cukup disiplin mulai kehilangan fokus dan kesulitan mengimbangi pergerakan cepat para pemain PSS Sleman. Gol kedua yang dicetak Ihsan Pratama pada menit ke-73 menjadi titik krusial yang semakin mematahkan semangat tim tamu. Gol ini tidak hanya memperlebar jarak skor, tetapi juga menegaskan dominasi PSS Sleman di lini tengah dan lini depan. Pergerakan tanpa bola yang rapi serta koordinasi antar pemain membuat Persipal Palu semakin tertekan dan sulit keluar dari tekanan. Hanya berselang 4 menit, Terence Puhiri mencetak gol ketiga PSS Sleman. Kecepatan dan determinasi Terence menjadi senjata utama yang merepotkan pertahanan Persipal Palu sepanjang laga. Gol ini sekaligus menegaskan bahwa PSS Sleman memiliki banyak opsi serangan, tidak bergantung pada satu atau dua pemain saja. Variasi serangan inilah yang membuat Super Elang Jawa begitu sulit dibendung di laga ini. Pesta gol PSS Sleman akhirnya ditutup oleh Fredrik Injai pada menit ke-84. Gol tersebut lahir dari kerjasama apik antara Terence Puhiri dan Fredrik Injai, memperlihatkan kekompakan serta pemahaman antar pemain yang semakin matang. Gol keempat ini menjadi simbol dominasi total PSS Sleman dan memastikan kemenangan tanpa balas di hadapan pendukung setia mereka. Selain ketajaman lini depan, solidnya lini pertahanan PSS Sleman juga patut mendapat sorotan. Sepanjang pertandingan, barisan belakang Super Elang Jawa tampil disiplin dan minim kesalahan. Persipal Palu kesulitan menciptakan peluang bersih karena rapatnya organisasi pertahanan PSS Sleman serta respons cepat saat kehilangan bola. Clean sheet ini menjadi bukti keseimbangan tim, tidak hanya kuat dalam menyerang tetapi juga kokoh dalam bertahan. Bagi Persipal Palu, kekalahan ini menjadi refleksi berat dalam perjalanan mereka di Liga 2 musim ini. Meski sempat bertahan dengan cukup baik di babak pertama, mereka gagal menjaga konsistensi hingga akhir laga. Kurangnya efektivitas serangan dan kesulitan menghadapi tekanan tinggi PSS Sleman menjadi faktor utama kekalahan telak ini. Tim pelatih Persipal Palu harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal organisasi permainan dan mental bertanding.
Hasil ini berdampak signifikan pada posisi kedua tim di klasemen grup B. PSS Sleman tetap berada di peringkat kedua dengan raihan 30 poin dari 13 pertandingan, menjaga peluang besar untuk melaju ke fase berikutnya dan bersaing menuju promosi. Konsistensi akan menjadi kunci bagi Super Elang Jawa dalam sisa pertandingan, mengingat persaingan di papan atas masih sangat ketat. Sementara itu, Persipal Palu masih terpuruk di peringkat 9 dengan koleksi 6 poin dari 13 laga. Setiap pertandingan ke depan akan menjadi laga hidup mati bagi mereka jika ingin memperbaiki posisi dan menjaga asa bertahan di Liga 2. Perbaikan di semua lini mutlak dibutuhkan agar Persipal Palu mampu tampil lebih kompetitif. Secara keseluruhan, laga PSS Sleman versus Persipal Palu menjadi gambaran jelas perbedaan kualitas dan kesiapan kedua tim saat ini. PSS Sleman tampil sebagai tim yang matang, solid, dan penuh kepercayaan diri. Kemenangan 4-0 ini harus dijadikan pijakan penting bagi Super Elang Jawa untuk terus menjaga momentum positif hingga akhir musim. Dengan dukungan penuh supporter Maguwo Harjo dan performa tim yang terus meningkat, PSS Sleman menunjukkan bahwa mereka siap berjuang keras untuk kembali ke level tertinggi sepak bola Indonesia.